Keterampilan berkomunikasi verbal dan nonverbal, dan tips memilih atau menyeleksi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Jumatin. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya dari Prodi Tadris IPS 1 semester 4. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, video ini saya buat mengenai tutorial keterampilan berkomunikasi secara verbal dan nonverbal, dan tips memilih atau menyeleksi informasi. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu komunikasi. Nah, di mana komunikasi itu merupakan suatu proses, interaksi, atau penyampaian informasi dan sebagai penghubung antara sesama manusia. Nah, di mana komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, yang pertama yaitu komunikasi verbal. Apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal merupakan suatu bentuk komunikasi yang disampaikan melalui kata-kata dalam menyampaikan suatu informasi, perasaan, emosi, pemikiran yang dipakai di dalam hubungan antara sesama manusia. Nah, di dalam komunikasi verbal itu terbagi menjadi dua lagi, di mana dalam penyampaiannya bisa dilakukan secara lisan maupun secara tulisan. Nah, di dalam komunikasi verbal secara lisan itu dilakukan secara bersamaan di waktu yang sama dengan lawan berbicaranya. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu seperti tatap muka, di mana tatap muka itu bisa saja seperti saya berjumpa dengan teman saya secara langsung dan kami saling berbicara, saling bercerita, saling berbagi pengalaman. Nah, adapun komunikasi verbal secara lisan itu dilakukan melalui media, dimana seperti video call. Nah, di dalam video call itu ada tatap muka dengan lawan berbicara. Itu juga sebagai komunikasi verbal secara lisan. Nah, contoh komunikasi verbal secara lisan ketika bertemu langsung dengan teman sendiri. Ini gambaran komunikasi verbal secara lisan menggunakan media seperti video call. Nah, yang kedua yaitu komunikasi verbal secara tertulis, di mana proses penyampaian pesannya menggunakan tulisan. Contohnya yaitu seperti surat menyurat. Selanjutnya yang kedua, komunikasi nonverbal. Nah, apa itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal merupakan penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata dan secara tidak langsung mempertegas pesan yang disampaikan di dalam komunikasi verbal, di mana dalam penyampaian pesannya itu berupa lambang-lambang seperti gestur tubuh, mimik wajah, warna, isyarat, baju seragam, intonasi suara, dan lainnya. Contohnya, ketika kita bertemu dengan orang lain, terutama orang yang lebih tua, nah, kita pasti akan mengucapkan salam, dan secara spontan kita juga melakukan salaman. Nah, dengan kita bersalaman dengannya, itulah termasuk komunikasi nonverbal, di mana kita menghargai dia yang lebih tua dari kita. Nah, berjabat tangan atau bersalaman termasuk ke dalam komunikasi nonverbal melalui sentuhan. Selanjutnya, contoh yang kedua saya berikan, di mana ketika kita sedang berbicara dengan lawan berbicara kita tuh bercerita
Jika kita tuh bercerita mengenai kesenangan, mengenai kebahagiaan, pasti mimik wajah kita itu senang. Kita senyum, kelihatan bahagia. Nah, jadi lawan berbicara kita itu juga tahu, oh kita lagi senang, gitu. Nah, ketika kita berbicara dengan intonasi suara yang tegas, keras gitu. Nah, di situ lawan berbicara kita itu juga tahu kita lagi kesal atau kita lagi marah. Nah, selanjutnya tips memilih atau menyeleksi informasi. Dimana yang pertama, berpikir kritis dan logis. Dimana ketika kita menerima suatu informasi, kita jangan mudah untuk percaya. Kita harus berpikir, apakah itu nyata? Apakah itu benar adanya? Apa itu fakta? Nah, selanjutnya yang kedua, pastikan informasi yang kita peroleh itu dari sumber yang jelas dan terpercaya. Yang ketiga, periksa setiap kata dan kalimat demi mendapatkan pemahaman yang benar pada informasi itu. Jadi informasi yang kita dapatkan itu jangan asal kita terima saja. Kita juga harus membaca isinya. Kita harus baca beritanya. Apakah menyambung judul dengan isinya? Jangan sampai kita asal menerima saja. Dan isi dari informasi tersebut tidak sesuai dengan apa adanya, dengan fakta yang terjadi. Nah, yang keempat, jangan mudah percaya mengenai sebuah berita tanpa mengecek kebenarannya. Itu yang tadi sudah saya jelaskan, dimana kita jangan asal terima informasi yang kita dapatkan. Kita harus lebih teliti mengenai kebenaran dari informasi tersebut. Yang kelima, biasakan untuk menahan diri untuk tidak langsung men-share atau membagikan setiap informasi yang kita terima pada orang lain. Nah, jadi di sini kita dapat berpikir. Di sini kita ketika mendapat informasi, jangan asal kita membagikan saja. Kita harus memastikan dulu itu informasinya benar atau tidaknya. Yang keenam, bagikan informasi yang baik dan yang positif saja yang dapat menginspirasi banyak orang. Yang ketujuh, buang jauh-jauh informasi yang menimbulkan rasa kebencian, rasa permusuhan, yang mengadu domba, dan sejenisnya. Sekian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.